terima kasih untuk teman-teman yang telah menyempatkan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Seperti yang kita ketahui, sekarang kan udah mulai kurikulum merdeka dan kita tuh di pendidikan udah pasti bakal berkecimpung dengan yang namanya kurikulum merdeka ini. Ini adalah salah satu yang menurut saya pribadi adalah hal yang luar biasa begitu. Pak Wisnu menyempatkan untuk membagi pengalaman dan pengetahuannya kepada kita. Mungkin ya dari saya hanya singkat saja selaku pembuka, saya akan serahkan saya serahkan kepada moderator yaitu Teros Mawati dari semester 3 PGSD. Oke, baiklah Ma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Sore Kak. Iya, Sore Kakak. Oke, terima kasih atas antusiasnya. Sebelumnya saya ingin meminta maaf terlebih dahulu karena tidak bisa on cam dikarenakan terganggu oleh sinyal ya. Di sini sinyalnya sangat jelek teman-teman, mohon dimaklumi. Baik, yang terhormat Bapak Wisnu Wirandi SSN MSN selaku dosen Universitas Setiabudi Rangkas Bitung dan juga pembicara pada webinar pada sore hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar sore hari ini. Baik, saya Rosmawati sebagai moderator dan saya akan memandu jalannya kegiatan webinar pada sore hari ini. Dan betul sekali seperti yang dikatakan oleh Kak Rahmat bahwa sekarang ini kita sudah berada di kurikulum merdeka dan bahkan benar-benar semuanya merdeka gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa maraknya berita-berita mengenai bullying yang dilakukan oleh anak di bawah umur bahkan dilakukan di lingkungan sekolah. Kita sebagai calon ataupun guru harus bisa mencegah budaya negatif seperti bullying, diskriminasi, dan perilaku tidak sopan di lingkungan sekolah. Nah, hal ini selaras dengan tema kita pada webinar sore hari ini, yaitu penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kini saatnya kita mendengarkan paparan dari pembicara webinar yaitu Bapak Wisnu Wirandi SSN MSN. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung Kampus Bayah. Selain itu, beliau memiliki jiwa seni yang tinggi. Bahkan karya-karya beliau telah banyak mendapatkan apresiasi dan dipublikasikan di berbagai media massa. Baik, kepada Bapak Wisnu, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Rosma dan kawan-kawan mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini ya. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Rosma dan juga Rahmat ya, bahwa kita sekarang menginjak pada kurikulum merdeka dan mau tidak mau teman-teman mahasiswa nanti adalah calon guru ke depannya. Dan saya kira kita perlu memahami beberapa konsep dasar dari kurikulum merdeka ini ya. Salah satunya yang akan saya paparkan ini terkait dengan dimensi budaya positif ini gitu ya. Nah, kawan-kawan, sebetulnya kegiatan ini diprakarsai oleh saya sendiri begitu dengan saya juga sebagai calon guru penggerak ya di angkatan 9 yang harus saya juga memaparkan atau mendesiminasikan terkait materi yang telah saya pahami begitu ya, berkaitan dengan materi budaya positif. Nah, budaya positif ini sebetulnya adalah salah satu langkah untuk sebagai guru bagaimana membuat sebuah ekosistem pendidikan yang baik di lingkungan sekolah kita nantinya begitu. Teman-teman sebagai calon guru nantinya akan menghadapi berbagai tantangan saya kira. Yang salah satunya yang berkaitan dengan siswa. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berhadapan dengan insan yang disebut dengan manusia tadi ya, siswa kita, yang mana setiap siswa itu memiliki karakter dan cirinya masing-masing begitu ya. Nah, di mana dalam penanganannya pun kita harus paham begitu. Seperti yang di perkuliahan ada beberapa di beberapa prodi kemarin saya sudah menjelaskan juga terkait multikultur. Nah, ini juga berkaitan dengan materi tersebut sebetulnya. Bagaimana kita menciptakan
ekosistem pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Nah, baik teman-teman, dalam kesempatan ini saya ingin udah seri-serinya udah muncul ya? Udah muncul ya, Ros ya? Sudah Bapak, sudah. Baik, terima kasih banyak. Nah, eh Oke, sekarang kita latihan lagu judulnya Ki Hajar Dewantara supaya kita nanti dalam tampil di Hari Guru Nasional kita lebih maksimal, oke? Siap. 1, 2, 3. Bagai mentari pagi membuka hari, hadirkan warna-warni, hangatkan hati. Pikiranmu membumi di alam raya ini, hadirkan para insani membangun negeri. Siap, rem. Ingat sosong tulodo, ing madyo mangun kaso, tuturi handayani akan selalu di hati. Ingat sosong tulodo, ing madyo mangun kaso, tuturi handayani jadi semboyan pendidikan kami. Oke, siap, lanjut sama 2. Kau ciptakan generasi tuntunan budi pekerti, menggerakkan putra bangsa pelajar Pancasila. Kita bangsa yang merdeka, menjunjung nilai budaya, cipta rasa dan rasa Ki Hajar Dewantara.
sosong tulodo ing madya mangun kaso tuturi handayani akan selalu di hati. Ingat sosong tulodo ing madya mangun kaso tuturi handayani jadi semboyan pendidikan kami. Bapak, ada Rere yang sedang menangis. Kenapa ya? Rere, kenapa kamu menangis, Re? Ada yang bisa Bapak bantu? Iya Pak, saya kesal dengan Andra. Andra, memangnya kenapa dengan Andra, Re? Andra tuh Pak, dia merubah angklung yang seharusnya aku pakai latihan. Padahal kan giliran aku yang seharusnya latihan. Oh, jadi begitu. Coba sekarang kamu tolong panggilkan Andra kemari ya. Nanti kita diskusikan, kemudian nanti kita coba cari pemecahan masalahnya ya. Oke, sekarang silakan kamu panggil Andra. Baik Pak. Assalamualaikum Pak, ini Andra. Waalaikumsalam. Oh iya, Andra, Rere, silakan duduk dulu. Baik Pak. Andra, apakah benar kamu merebut angklung yang sedang dimainkan oleh Rere? Iya Pak, saya merebutnya dari Rere. Apa alasan kamu seperti itu, Andra? Saya perlu menghafal lagu rap Manuk Dadali yang Bapak tugaskan kemarin, harus dihafalkan. Tapi kan kami kan udah berbicara saat saya berlatih Andra. Ya, Bapak paham, Re. Kamu tenangkan diri dulu ya. Nah, Bapak juga paham apa yang sudah Andra lakukan itu untuk berlatih, menghafal itu sudah baik sebetulnya. Hanya menurut Bapak, apakah ada cara yang lain yang lebih baik, Andra? Iya sih Pak. Nah, sekarang coba silakan, Rere. Ada yang ingin kamu sampaikan, Re? Jadi Pak, tadi itu giliran saya yang berlatih. Saya juga perlu menghafal angklung lagu Manuk Dadali untuk penilaian besok. Tiba-tiba ada Andra yang merebut angklung dari saya. Saya kesal dong Pak. Nah, lalu sekarang kalau sudah seperti ini bagaimana, Andra? Menurut kamu, apakah perilaku kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita, Andra? Tidak Pak, setelah saya pikir, saya salah Pak. Nah, sekarang apa yang ingin kamu sampaikan terhadap Rere? Iya Pak, saya mohon maaf. Maafkan saya juga Re. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya akan membantu Rere dan berlatih bersama-sama dengan Rere, Pak. Nah, Rere, kamu dengarkan apa yang Andra sampaikan? Apakah kamu bisa memaafkan Andra dan kamu bisa berlatih dan berkolaborasi dengan Andra, Re? Iya Pak, bisa. Saya maafkan Andra. Maafkan saya juga Andra. Mohon bimbingannya Andra untuk bantu saya agar saya bisa memainkan angklung seperti kamu. Iya Rere. Nah, ya sudah. Sekarang sudah selesaikan ya. Sekarang silakan kalian kembali ke kelas dan lanjutkan berlatih bersama-sama. Tidak usah rebutan. Oke? Baik Pak. Silakan. Ada salah satu pertanyaan pemantik dulu nih dari saya nih. Coba nanti teman-teman silahkan jawab di kolom chat saja deh ya, supaya tidak agar lebih kondusif begitu. Silahkan dijawab pertanyaan pemantik ini. Kira-kira berdasarkan pemahaman teman-teman, kalian nanti jawabnya setuju dan tidak setuju saja begitu ya. Jika setuju, tuliskan setuju. Jika tidak setuju ya tuliskan juga tidak setuju di kolom chat. Untuk pertanyaan nomor 1 dulu nih. Teman dapat mendisiplinkan anak. Silakan ditulis di kolom chat ya, teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah teman-teman setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Oke, kreatif nih jawabannya nih ya. Silakan, masih saya tunggu.
tidak setuju. Ada juga yang setuju. Tidak setuju. Oke. Oke, untuk pertanyaan nomor 1 ini. Kira-kira silahkan salah satu orang raise hand untuk menjelaskan atas jawaban Anda tergantung pada jenis hukumannya, Pak. Oke. Siapa nih? Jueri. Oke, Jueri, silahkan. Sudah raise hand, terima kasih. Bagaimana, Jueri? Jueri, apakah masih ada? Kenapa Anda mana, Jueri? Belum muncul ya? Atau yang lain disilahkan yang ingin memaparkan. Kenapa Anda memilih setuju atau tidak setuju? Ini ada yang menjawab tergantung pada jenis hukumannya. Ada yang menjawab setuju, ada yang menjawab juga tidak setuju. Nah, bagaimana kira-kira? Ayo, ada yang mau berkomentar? Silakan teman-teman. Boleh raise hand untuk yang ingin berbicara. Kenapa Anda mengatakan setuju atau tidak setuju terkait hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan. Atau ini ada yang sudah menjawab di sini? Ada tidak yang raise hand ya? Oke. Oke, gimana Bapak kalau kita kasih apa ya, kayak yang tidak setuju kasih pendapatnya, yang setuju kasih pendapatnya gitu. Ya, boleh, silakan. Iya, betul. Oke, Silakan, mungkin teman-teman. bisa kita langsung tunjuk aja nih. Yang pertama tadi Kak Melit Belatisari. Ya, silakan. Meli. Kak Meli ada? Melati ya? Melati Sari. Belatisari. Ya. Melati Sari menjawab tidak setuju. Mana Melati? Boleh open mic? Belum Melati. Atau Rosma dulu deh, yang udah nih. Rosma jawab tidak setuju ya? Iya betul Pak. Ya, Karena gimana? kayak hukuman itu kayak di bayangan anak-anak itu kan kayak ngeri banget ya Pak, kayak wah dihukum nih. Bahkan kayak tadi juga kayak dapet kayak kabar gitu kan, kayak dari ada anak kecil yang gak mau sekolah katanya. Kenapa gak mau sekolah? Takut dihukum katanya gitu kan. Jadi menurut saya hukuman ini sangat tidak mendisiplinkan anak, justru akan membuat anak ketakutan gitu loh. Dengan kata-kata, apalagi kalau bilang, oh ya nanti kamu saya hukum gitu. Oke. Jadi mungkin ada cara yang lebih efektif gitu selain kayak hukuman, seperti itu sih. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Rosma. Ada lagi satu lagi? Saya minta satu lagi deh untuk yang ada yang setuju juga nih. Rahmat setuju, Rahmat. Iya ada tuh Rahmat. Rahmat udah Rahmat rehat. Vivi Rizky. Iya Pak, mungkin saya mewakili kaum yang setuju. Oke. Karena mungkin reward dan punishment itu penting Pak, soalnya ya emang kata Terosma itu untuk anak-anak yang kisarannya SD gitu lah Pak, masih ya tahap pertumbuhan gitu. Emang saya juga dulu waktu dihukum itu malah nggak sekolah gitu. Dan menurut saya Pak, untuk orang Indonesia itu mereka itu benar-benar sesuai dengan tingkat usianya gitu. Bener kata tadi siapa tuh, saya lupa lagi, yang katanya disesuaikan hukumannya. Itu menurut saya hukuman itu ya penting juga Pak untuk pendisiplinan, karena untuk ada tindakan jera dari mereka, biar gairah mereka untuk melakukan hal yang salah lagi tidak ada, karena mereka ketakutan untuk dihukum lagi. Bukan maksudnya ketakutan secara mental, tapi lebih kesadar bahwa perlakuan itu tidak baik dan ada hal yang merugikan untuk mereka. Soalnya orang Indonesia kalau nggak disadarin ya nggak sadar-sadar Pak. Iya. Oke, terima kasih. Artinya Rahmat setuju ya bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak ya? Iya Pak, setuju. Oke, kita berlanjut pertanyaan nomor 2 deh. Nah, silakan nanti teman-teman juga untuk jawab ya. Pertanyaan nomor 2. Cukup jawab setuju dan tidak setuju saja. Pemberian efek jera dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, kira-kira bagaimana nih? Silakan untuk pertanyaan nomor 2. Pemberian efek jera dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira bagaimana? Silakan. Jawabannya boleh ditulis juga pada kolom chat. Oke. Jadi ada anak nih yang misalkan datang terlambat misalkan.
datang ke sekolah terlambat. Nah, kita supaya anak itu apa namanya bisa bersikap baik lagi, tidak datang terlambat lagi, kita berikan efek jerak dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Ini setuju atau tidak setuju? Silahkan ditulis dalam kolom chat. Oke, teman-teman. Bahkan untuk pertanyaan nomor 2, Oke, ini kita langsung, ini mereka suruh memaparkan pendapatnya atau gimana, Pak? ya tulis dulu saja, nanti boleh Oh, dipaparkan ya. siap-siap. Rahmat setuju, gantung pemikiran orangnya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita tidak ada benar dan salah ya. Jangan takut salah tuh. Oke, setuju. Herlina setuju. Yang lain? Atau bolehlah teman-teman langsung tulis juga dengan alasannya ya. Dan juga nomor 3 nih. Nanti dikasih nomor 1 misalkan setuju atau tidak setuju, nomor 3 2 nomor 2 setuju atau tidak setuju, nomor 3 setuju atau tidak setuju ya. Seperti itu. Boleh ditulis dalam kolom chat. Pada dasarnya teman-teman begini. Saya lanjutkan deh. Nanti kita review kembali ya. Review kembali. Saya lanjutkan dulu. Siap, Bapak. Oke, agar teman-teman lebih terbuka dulu nih. Nah, kita berangkat dari sini teman-teman. Dari filosofi pemikiran pendidikan nasional Hajar Dewantara. Kita berangkat dari sini dulu. Bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini yang harus kita pegang sebagai pegangan kita sebagai guru dalam menuntun murid atau mendidik murid begitu ya. Nah, jangan sampai terlepas dari konsep Hajar Dewantara ini teman-teman. Begitu ya. Berikutnya, nah seperti yang sudah kita ketahui bersama, sering dengar ya kalimat ini ya. Ingarso sung tulodo ing madio mangunkarso dan tuturi handa yani. Bahwa ingarso sung tulodo itu kita sebagai guru di depan menjadi padan ya. Di tengah kita membersamai ing madio mangunkarso. Jadi kita harus bisa sebagai teman juga nih gitu. Nah, lalu tuturi handayani, di belakang kita harus bisa menjadi dorong atau memberikan motivasi, penyemangat seperti itu. Nah, dasarnya kita dari sini dulu. Maka ketika konsep pendidikan ini kita balut dengan dengan budaya positif tadi, maka tidak akan ada yang tadi disebut dengan kita ketemukan kasus-kasus seperti kemarin yang viral itu ya di beberapa media, ada yang membuli sampai berkelahi sampai segitu parahnya gitu. Tidak akan ada hal seperti itu. Sangat miris di dunia pendidikan kita sebagai guru, sebagai insan pendidik, teman-teman juga yang calon insan pendidik nantinya, apalagi barangkali sudah ada yang juga mengajar ya. Ketika mendengar atau melihat fenomena itu apa yang teman-teman rasakan, pasti sedih sekali ya. Banyak yang emot sedih juga tuh. Saya kira ketika kita menerapkan pola-pola pendidikan yang berdasarkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini tidak akan terjadi seperti itu ya teman-teman. Maka salah satu langkah strategisnya adalah dengan menerapkan budaya positif. Nah, di mana budaya positif ini teman-teman? Dalam kita menerapkannya ada beberapa teori atau beberapa pemahaman yang perlu kita pegang juga. Ada dari teori kontrol, posisi kontrol guru, lalu teori motivasi tentang kebutuhan dasar manusia, lalu juga keyakinan kelas, disiplin positif, hukuman dan penghargaan, serta segitiga restitusi. Nah, ketika konsep ini kita balut dalam sebuah budaya pendidikan yang baik, maka saya kira fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan seperti yang viral kemarin itu tidak akan terjadi. Karena nanti kita akan berbicara tentang motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsiknya nanti ya. Kita lanjutkan dulu deh. Apa itu kontrol dan sebagainya ya. Kita berangkat dari disiplin positif dulu teman-teman.
Disiplin positif ini saya ambil dari salah satu eh, pakar gitu, tokoh yang bernama Dr. William Glasser, ya. Lihat ya, pikirkan dulu. Nah, disiplin ini dapat diartikan sebagai belajar untuk mengendalikan diri dengan menggali potensi dalam diri kita untuk mencapai tujuan mulia sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai tersebut sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan bertemu dengan yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, William Glasser mengatakan bahwa Anda tidak akan bisa mengontrol orang lain, ya. Hanya Anda sendirilah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, begitu. Lalu semua perilaku itu memiliki tujuan. Artinya apa yang kita pikirkan, maka itu yang akan kita lakukan, begitu. Nah, bentar saya admit yang masuk dulu. Seperti itu, teman-teman. Sehingga peran dari posisi kontrol ini kita sangat penting sekali, begitu ya. Nah, lalu juga model berpikir menang-menang ini menurut William Glasser. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu juga realitas kita realitas yang berkebutuhan berbeda begitu. Artinya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda begitu. Hingga makna disiplin di sini maksudnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu suatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ketika konsep ini kita pegang, maka eh, akan muncul nantinya motivasi intrinsik dari siswa kita, gitu, teman-teman. Ya, sehingga konsep free control ini sebetulnya konsep free controlnya nanti eh, apa namanya semua orang itu tidak bisa mengendalikan orang lain. Setiap orang tidak bisa mengendalikan orang lain sekalipun sebetulnya pimpinan sekalipun gitu ya. Tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa mengendalikan diri kita adalah ya kita sendiri gitu. Ini yang perlu kita pahami bersama begitu ya. Ini nanti akan muncul juga teori motivasi yang untuk di mana ada teori motivasi ini ada munculnya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul di dalam diri kita. Contohnya seperti ini. Ketika misalkan teman-teman memberikan hadiah kepada siswanya nanti untuk misalkan siswanya mau mengerjakan tugas misalkan. Ayo kerjakan tugasnya atau ayo silahkan maju ke depan nanti Bapak kasih hadiah. Nah, ini nanti munculnya kira-kira motivasi yang mana? Pasti dia akan muncul motivasi ekstrinsik. Karena apa? Karena eh, motivasi itu muncul karena dia menginginkan hadiah gitu loh, ya kan? Sehingga eh, ini akan berdampak jangka pendek nantinya, akan dampaknya jangka pendek, sehingga tidak berkelanjutan, tidak kontinu begitu. Nah, berbeda dengan motivasi yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri ketika ingin maju ke depan atau ingin mengerjakan tugas karena kebutuhannya dia untuk belajar seperti itu. Atau contoh sederhananya gini deh, terkait motivasi ya. Ketika misalkan teman-teman menggunakan helm, apa yang menjadi dasarnya kira-kira? Mungkin ada yang takut oleh polisi gitu kan? Berarti beberapa jawaban saya takut karena ditilang polisi, makanya saya pakai helm gitu. Tapi eh, berbeda hal dengan motivasi yang intrinsik munculnya. Kalau tadi itu motivasi ekstrinsik, karena takut oleh polisi, gitu ya. Ketika polisi gak ada, ya dibuka, gitu kan. Berbeda hal dengan yang motivasinya munculnya dari intrinsik, dari dalam. Ketika teman-teman menggunakan helm, karena untuk melindungi diri ketika terjadi kecelakaan misalkan. Nah, itu logika sederhananya seperti itu, teman-teman. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa teori kontrol ini sebetulnya perubahan paradigma, teman-teman. Perubahan paradigma dari paradigma stimulus respon yang awalnya kita gunakan dalam dunia pendidikan, ini ternyata menggeser teori tersebut. Stimulus respon itu digeser oleh teori kontrol ini begitu. Karena apa? Kita lihat dalam bagian ini. Nah, stimulus respon ini realitasnya kebutuhannya sama. Tapi untuk realitas kebutuhan kontrol ini berbeda-beda. Artinya apa? Kebutuhan setiap manusia tidak mungkin sama, pasti berbeda-beda, ya kan? Seperti itu. Maka konsep stimulus respon sekarang
saya pikir dengan adanya teori kontrol ini agak tergeser dengan perubahan paradigma teori kontrol begitu. Berikutnya, semua orang itu melihat hal yang sama. Jadi stimulus respon ini teorinya dia hanya memandang dalam satu sudut pandang saja. Semua orang melihatnya dalam konsep yang sama, berbeda dengan teori kontrol yang memiliki penggambaran yang berbeda-beda begitu. Melihat setiap orang dalam sudut pandang yang berbeda begitu ya. Dia lebih humanis nampaknya begitu. Berikutnya, kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang stimulus respon. Jadi apa yang kita lihat, ya orang pun sama melihat seperti itu. Itu stimulus respon, menyamakan paradigma gitu kan. Untuk yang terkontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Justru kita lebih memahami pandangan orang lain untuk melihat dunia atau untuk melihat sebuah fenomena tertentu gitu. Gitu. Ini yang menariknya dari teori kontrol begitu. Sehingga lebih bijaksana dalam mengambil sikap gitu ya. Nah, kemudian stimulus respon juga mengajarkan orang lain untuk bisa mengontrol saya. Ya, orang lain mengajarkan orang lain untuk bisa mengontrol saya. Artinya kita ini perannya dikontrol oleh orang lain. Padahal ketika hal demikian terjadi, itu akan terjadi sebuah diskriminatif nantinya. Maka akan muncul seperti fenomena yang viral kita saksikan itu. Berbeda dengan teori kontrol. Teori kontrol ini hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Artinya semua tindakan, semua perilaku yang kita lakukan ya hanya diri kita lah yang bisa mengontrol, begitu. Bukan orang lain, gitu. Bukan oleh aturan atau bukan oleh hal-hal tertentu yang sifatnya sebuah sistem begitu. Tapi diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri, gitu ya. Lalu berpikir menang kalah, lalu juga pemaksaan pada saat bujukan yang gagal, ya saya juga bisa berbeda dengan kontrol gitu ya. Kolaborasi dan konsekuensinya menciptakan pilihan-pilihan baru, lalu berpikir menang-menang begitu. Artinya tidak berpikir kita yang menang, mereka yang kalah, tapi berpikir bahwa kita juga harus menang, orang lain juga harus sama seperti kita. Jadi untuk membangun budaya itu. Nah, sehingga ada kemunculan teori kontrol ini menggeser perannya teori stimulus respon ini begitu teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Ini disiplin positif. Disiplin positif ini bermakna belajar saya kira. Sehingga nilai-nilai tersebut sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan coba lihat nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam nilai-nilai kebajikan universal begitu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu adalah muaranya nanti kepada pelajar Pancasila, teman-teman. Profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi. Ya, dimensi pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini muaranya nanti yang akan dibangun dalam budaya disiplin positif ini begitu. Kemudian kita beralih kepada teori motivasi, teman-teman. Di mana teori motivasi ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama kita lihat motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, motivasi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini yang bersifat internal ya nantinya. Nah, 2 aspek pertama ini bersifat eksternal, sementara yang aspek yang ketiga ini bersifat internal. Kenapa? Karena nomor 1, nomor 2 itu lebih motivasinya datang dari luar, sehingga untuk mendapatkan imbalan, kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalkan, ketika saya harus menggunakan sepatu hitam ke sekolah, kata siswa kan, itu karena aturan, bukan datang dari dirinya sendiri, gitu. Atau ketika misalkan saya harus mengerjakan PR itu karena sebuah keterpaksaan, bukan datangnya dari internal yang ini adalah kebutuhan saya untuk belajar, seperti itu misalnya. Nah ini teori tentang teori motivasi. Lalu juga hal yang menariknya adalah bahwa motivasi untuk menghargai diri sendiri dapat memberikan ruang yang besar dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang kita ketahui bahwa disiplin positif ini tidak sepenuhnya melibatkan hukuman atau
atau sanksi-sanksi yang negatif, teman-teman. Seperti itu. Kemudian dalam konteks ini motivasi dalam diri individu untuk menghargai dirinya sendiri dan menanamkan nilai-nilai kebajikan dan dapat menjadi faktor kunci dalam menerapkan disiplin positif untuk membentuk karakter anak muda yang memiliki nilai moral dan nilai sosial yang tinggi. Sehingga nanti akan terbangun sebuah budaya yang kita katakan budaya positif tadi, karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila begitu. Ini yang diharapkan dari kurikulum Merdeka sebetulnya sesuai dengan pemikiran filosofi Hajar Dewantara begitu. Nah, kita lanjutkan. Berikut teman-teman kait reward dan punishment ya. Nah, penghargaan memiliki pengaruh positif untuk jangka pendek tetapi negatif untuk jangka panjang. Dan penghargaan itu bersifat menghukum sebetulnya. Gitu teman-teman. Ketika teman-teman memberikan misalkan sebuah sebuah janji kepada siswa untuk agar siswa itu mau melakukan sesuatu, itu sebetulnya sudah mendoktrin untuk mereka secara tidak sadar kita sudah menghukum mereka sebetulnya begitu, menghukum secara pemikiran atau secara motivasinya nantinya begitu, sehingga yang muncul adalah dia ingin melakukan itu karena dapat imbalan gitu, karena dapat sesuatu hal yang dia ingin capai gitu, bukan karena dia ingin motivasinya belajar gitu. Ini yang berbahaya gitu. Lalu yang kedua, penghargaannya mengurangi kecepatan, lalu penghargaan tidak efektif, merusak hubungan antara sesama atau antara siswa dan murid. Berikutnya juga menurunkan kualitas dan mengurangi motivasi intrinsik begitu. Sehingga saya admit dulu. Nah, sehingga beberapa dampak negatif dari penghargaan tersebut ini berdampaknya menjadi sebuah hukuman bagi mereka sebetulnya. Contoh kecil begini teman-teman. Kenapa sekarang di kurikulum sekarang atau di kurikulum 2013 juga sebetulnya sudah tidak ditiadakan ya terkait dengan rankingan begitu. Kenapa itu ditiadakan? Tidak seperti zaman saya dulu, ini masih ada di rapot itu ranking 1 gitu, ranking 2 gitu, ranking 3. Tingkat itu ya. Itu sebetulnya salah satu produk Belanda, produk kolonial gitu. Makanya sekarang ditiadakan gitu. Karena apa? Dasarnya adalah ketika kita memberikan seperti itu, secara tidak langsung kita sudah menghukum mereka. Kita sudah memarginalkan, nih si ini mah pintar, si ini mah tidak pintar gitu. Padahal itu akan terekam dalam pemikiran mereka sehingga sampai mereka besar nanti itu akan terekam gitu bahwa secara sosial, secara psikologi gitu ya, psikologinya akan menjadi berubah begitu, akan terpengaruh oleh hal-hal yang memang menurut mereka itu bahwa saya ini kucilkan gitu. Misalkan ya mending kalau yang dia ranking 1, ini yang berbahaya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Nah, bentuk apresiasi atau pengakuan ini memberikan dukungan secara khusus, memberikan pengakuan secara pribadi, lalu juga memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Ini yang lebih arif dan bijaksana saya kira. Lalu juga memberikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses, sehingga apa yang kita harapkan nantinya bahwa siswa itu muncul motivasi-motivasi yang lebih baik dalam diri mereka gitu, sehingga dalam melakukan suatu hal mereka karena ingin dan kebutuhan untuk diri mereka sendiri begitu. Ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, berikutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ada sebuah kata restitusi, ada teori baru restitusi namanya. Seperti yang saya di awal mempertanyakan bahwa kenapa apakah teman-teman setuju bahwa hukuman itu untuk mendisiplinkan dan sebagainya. Nah, dan ternyata di sini kita harus bisa memangkas atau bahkan meniadakan apa itu hukuman dan konsekuensi begitu. Kita gantikan dengan restitusi begitu teman-teman. Karena pada hakikatnya bahwa nah ini kita lihat dalam bagan ini.
hukuman itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan bagi siswa gitu. Ya, adalah sesuatu yang sangat menyakitkan sehingga coba kita alihkan kepada restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan gitu. Berbeda juga dengan konsekuensi. Sesuatu hal yang harus terjadi gitu. Atau saya analogikan lebih sederhana seperti ini. Hukuman itu tidak bisa berbentuk fisik juga bisa berbentuk psikologis gitu ya. Artinya ini akan berdampak negatif pada siswa begitu. Gitu ya. Berbeda dengan konsekuensi juga. Konsekuensi sebetulnya lebih ringan daripada hukuman, tapi karena ada kesepakatan di sana. Ketika misalkan dia melanggar aturan A, maka konsekuensinya ini, gitu. Tapi sebisa mungkin kita hilangkan hukuman dan konsekuensi ini, begitu. Kita masuk pada ranah restitusi begitu. Nah, maka ketika dalam restitusi, pola ini akan lebih arif dan bijaksana karena lebih menguatkan merefleksikan diri merefleksikan diri siswa ketika jadi kesalahan sehingga dia ingin memperbaiki kesalahannya itu muncul dari dalam dirinya sendiri begitu. Ya. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan, nanti kita akan lebih seru dalam sesi diskusi ya. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa teman-teman lihat ya. Institusi itu lebih banyak menggunakan kalimat-kalimat yang bernada positif, berbeda dengan hukuman ataupun peraturan gitulah ya. Misalkan kalau dalam sebuah peraturan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kita ganti coba kalimat itu dengan kalimat yang positif. Misalkan apa? Buanglah sampah pada tempatnya begitu. Itu kan sederhana, tapi itu akan berdampak kuat pada ada perkembangan siswa, ada motivasi siswa nantinya teman-teman. Seperti itu. Ya. Kemudian mode hukuman itu modenya mode paksaan karena bersifat lebih negatif begitu ya. Netral. Kalau yang konsekuensi ini bersifat netral. Hingga yang bernada positif ini adalah yang terbaik adalah restitusi begitu, menggunakan teorinya teori kontrol. Nah, lalu mendorong lebih cenderung menyalahkan diri. Kalau yang konsekuensi itu cenderung lebih mendorong kepatuhan, tapi berbeda dengan yang positif ini yang lebih arif dan bijaksana, lebih mendorong untuk disiplin positif. Ini yang kata kuncinya di sini. Nah, lihat juga bagian yang ini teman-teman. Untuk hukuman ini dampaknya pada murid apa? Mungkin merasa bersalah, marah, rendah diri, kemudian apa? Merasa terasingkan gitu, mengasingkan diri gitu ya. Ini dampaknya ketika kita melakukan hukuman pada siswa. Meskipun tadi betul kata Rahmat, bisa mendisiplinkan gitu. Tapi meskipun itu bisa mendisiplinkan, tapi akan sebatas jangka waktu pendek saja gitu. Tidak dalam waktu jangka panjang yang menerap dalam dirinya sendiri gitu ya. Lalu konsekuensi apa? Kalau konsekuensi ini lebih ada kehilangan hak, waktu jeda diri seorang atau time out penahanannya gitu. Konsekuensi. Nah, yang lebih baik adalah restitusi. Murid ini akan kehilangan waktunya, namun dia akan lebih bersemangat untuk memperbaiki diri, lalu lebih merefleksikan diri atas kesalahan-kesalahannya, lalu juga lebih menguatkan begitu. Menguatkan identitasnya. Ketika dia berbuat salah, katanya juga apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya gitu. Dengan nada-nada yang lebih positif tentunya. Ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan, peran-peran ini sebagai seorang guru, teman-teman. Nah, kita lanjut ke sini. Kenapa tadi muncul permasalahan yang tahu viral kemarin ya? Salah satunya ada kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser nih dalam bukunya Use Theory. Ada yang kebutuhan yang pertama yaitu tentang kebutuhan bertahan hidup atau survival gitu. Lalu yang kedua kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang. Biasanya kan lebih ingin disayang, diperhatikan gitu. Ada kan banyak siswa-siswa yang gitu ya, cari perhatian gitu. Nah, ini
berkaitan dengan kebutuhan dasar yang kedua. Berikutnya, kebutuhan dasar atas pengakuan pengakuan dan kemampuan atau penguasaan. Ini juga sering terjadi gitu. Jika misalkan dia berprestasi atau dia melakukan suatu hal, lalu ingin dipuji misalkan, pengakuan-pengakuan itu dibutuhkan gitu kan, sebagai seorang manusia. Berikutnya, kebutuhan akan pilihan untuk kebebasan, freedom, kebebasan. Ternyata kita juga sebagai manusia eh, membutuhkan sebuah kebebasan ya, gitu. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk selalu merasa tenang, seperti di filosofi Kejar Dewantara, gitu. Harus bisa merasa tenang, gitu ya. Nah, kebutuhan hal ini menarik ya. Hal ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena dari penerapan segitiga restitusi ini dalam pendidikan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika kita gunakan restitusi dalam penanganan siswa, maka eh, kan seolah-olah siswa akan merasakan dirinya terpenuhi kebutuhan dasarnya begitu. Nah, sehingga melalui proses restitusi siswa diberikan kedamaian batin, lalu juga menunjang kebutuhan kasih sayang tadi, kebutuhan pengakuan, merasa diakui gitu ya. Lalu juga merasa tenang mereka ketika melakukan kesalahan berdampak negatif nantinya begitu. Ini yang paling penting. Nah, berikutnya yang disebut dengan peraturan kelas. Ya, teman-teman suka suka buat gak ya? Entah nih ada peraturan kelas atau ini. Tapi kita coba rubah aturan itu menjadi sebuah keyakinan gitu. Nah, kenapa? Suatu keyakinan itu yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang dapat disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa ataupun agama. Multikultur di sana. Kita, kita tidak membeda-bedakan rasnya, sukunya, agamanya apa gitu ya. Karena di beberapa sekolah tertentu itu ternyata ada gitu yang siswa dari agamanya berbeda-beda gitu. Jadi sukunya beda-beda, ada yang suku Sunda, Jawa gitu. Tapi dalam sebuah eh, komunal sekolah itu harus bisa kita apa namanya? Harus bisa kita akomodir begitu. Gitu ya. Nah, keyakinan kelas ini mencakup nilai-nilai kebajikan universal yang bisa disepakati. Artinya, keyakinan kelas ini bersifat abstrak dari eh, nilai-nilai yang luhur begitu. Bisa dituangkan dalam kalimat-kalimat positif. Jadi kenapa tadi? Kalau peraturan kelas ini biasanya kan lebih kalimat-kalimat yang negatif. Dilarang, misalkan dilarang memainkan handphone di kelas gitu. Itu kan kalimat negatif ya. Ganti menjadi kalimat yang positif. Misalkan belajar dengan baik misalkan. Itu kan menjadi enak gitu. Sehingga keyakinan kelas ini eh, lebih apa namanya? Lebih bisa dipahami dan juga lebih bisa untuk diaplikasikan oleh siswa. Siswa juga tidak akan merasa terbebani ketika mendengar kalimat yang lebih positif gitu nantinya, ya. Nah, ini. Lalu juga kenyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dengan kalimat positif dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga dan bisa diaplikasikan dan dilakukan gitu. Jadi kita rubah dari kata peraturan, teman-teman. Berikutnya adalah eh 5 posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru, teman-teman. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, ini eh, kalau bisa kita tempatkan di paling akhir nantinya, gitu ya. Jangan sampai kita, atau bahkan kalau bisa dihilangkan lah kita sebagai penghukum. Misalkan eh, orang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik ataupun hukuman verbal atau kalimat ya. Misalkan dengan nada yang keras, dengan nada yang kasar gitu. Kita eh, men, apa, mendoktrin siswa agar bisa berbuat lebih baik misalkan. Sebetulnya ini akan berdampak nantinya pada psikologi siswa nantinya. Nah, ini berbahaya, teman-teman. Lalu juga orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Contohnya gini, "Wih, aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah," misalkan. Gitu ya. Kalimat-kalimat yang bernada negatif tentunya. Ini lebih kepada seorang guru berposisi sebagai penghukum. Nah, berikutnya, posisi yang kedua adalah membuat merasa bersalah.
Nah, ini bisa saja dilakukan, tapi saya kira ini juga harus dipangkas dalam konsep ini ya. Nah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat merasa bersalah sehingga anak merasa bersalah. Tapi ini juga sebetulnya akan berdampak negatif nantinya. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya tidak berdaya gitu untuk melakukan yang lebih baik lagi nantinya gitu. Ini berdampak negatif juga sebetulnya ketika misalkan bahkan sampai misalkan kita interogasi sampai nangis gitu-gitu si siswanya. Ini jangan juga sampai dilakukan gitu ya. Gitu ya. Nah, seperti kalimat-kalimat seperti ini, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali saya katakan kamu tidak mau berubah misalkan. Seolah-olah dia merasa tertekan gitu nantinya. Nah, posisi kontrol yang ketiga ini sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif gitu. Nah, posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun positif. Sebetulnya berada di tengah-tengah, ini netral nantinya. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru juga di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humoris gitu ya, untuk menguris seorang gitu. Karena supaya bisa lebih akrab gitu ya. Nah, ini posisinya lebih netral. Nah, kalau mau nanti ketika dalam proses harus sampai pada titik ini saja gitu. Dari titik yang nanti yang keempat kelima ya. Sampai ketiga, kedua, satu saya kira jangan sampai itu terjadi. Berikutnya posisi 5 posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Ini juga sebetulnya berdampak juga gitu ya. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi itu. Jadi misalkan sudah ada aturan sekolah, lalu konsekuensinya apa gitu. Tapi ini lebih mending daripada sebagai penghukum gitu ya. Lalu yang terakhir, nah ini yang paling keren, posisi kontrol guru sebagai manajer gitu, di mana guru bisa berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, lalu juga mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri gitu. Ketika misalkan dia bermasalah nih, coba kita tanya, kira bagaimana cara untuk memperbaikinya gitu. Nah, ini yang lebih keren saya kira, sehingga ada refleksi di sana. Mereka sadar diri nantinya gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami teman-teman, sehingga muaranya nanti di sini dalam segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, memfasilitasi tindakan yang salah. Yang kedua, kita harus menanyakan keyakinannya. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Kita buat seperti itu. Jangan sampai kita menjustifikasi bahwa siswa kita salah gitu ya. Tapi dengan cara-cara muatan-muatan yang lebih positif kita terapkan pada siswa kita gitu ya. Nah, oke. Akhirnya nanti muaranya bahwa terciptanya budaya positif dan juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu karakter yang diharapkan dalam budaya positif ini, sehingga siswa bisa kreatif, kolaboratif, inovatif, lalu juga bisa berkebinekaan global, berketuhanan gitu dan sebagainya. Ini yang diharapkan teman-teman. Sehingga dalam penanganan demikian, saya kira itu perlu kita sadari bersama bahwa kita sebagai guru harus bisa ingar sosung tulodo ingmade mangkar dan ituri handa yani. Di sana muaranya teman-teman. Seperti itu. Nah, kita review kembali pertanyaan tadi awal tadi. Pasti sekarang sudah banyak yang tidak setuju. Ada pertanyaan awal tadi ya. Mana tadi? Nah, ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Lalu pemberian efek jera juga pemberian efek jera ini dapat mendisiplinkan anak. Lalu juga memberikan hadiah dapat meningkatkan motivasi anak belajar jangka panjang. Saya kira teman-teman ketika sudah mengetahui paparan saya, semua juga akan tidak setuju pada akhirnya. Karena apa? Dampak negatif akan dimunculkan dan motivasi jangka pendek yang akan dihasilkan begitu teman-teman. Begitu teman-teman ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Silakan nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Boleh nanti dipandu Rosma, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Wisnu Wirandi yang telah memaparkan materi mengenai penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Tadi juga dijelaskan mulai dari macam-macam budaya positif sampai yang terakhir ada segitiga restitusi. Oke, untuk teman-teman di sini apakah ada yang ingin menanggapi paparan dari Pak Wisnu atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Apalagi saya lihat sepertinya ini teman-teman sudah Wah, sebagian ada yang sudah menjadi seorang guru gitu. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya dan lain sebagainya. Oke, ini tadi ada 2. Oke, Rahmat. Silakan kepada Kak Rahmat. Izin ya Bapak untuk bertanya. ya silahkan Rahmat. Karena saya kan memang belum jadi guru dan maksudnya belum tahu pengalaman-pengalaman soal mengajar gitu Pak. Yang saya tangkap dari pembahasan Bapak ini hukuman itu kan kayak lebih ke instan gitu, langsung, dan restitusi itu menurut saya lebih ke kayak penanaman mindset positif gitu kepada siswa agar menjadi lebih baik, ya kan Pak? Ya betul. Ya betul. Seperti Ini itu, kan Rahmat. mungkin saya ingin bertanya, dapatkah Bapak berbagi pengalaman pribadi yang relevan mengenai materi restitusi ini dan bagaimana perspektif Bapak tentang seberapa besar efektivitasnya restitusi dalam pendidikan ini, Pak? Oke, terima kasih. Berbagi praktik baiknya ya. Oke, berarti pengalaman yang pernah saya alami terkait restitusi ini. Langsung saya jawab ya, Rosma, mohon izin. Jadi Bapak. pada tahun kurang lebih 2017, ngajar dari 2013 ya. Saya mulai berkecimpung di dunia pendidikan sejak 2013 dan saya perlu teman-teman ketahui bahwa saya bukan juga jurusan dari pendidikan, tapi ketika kita terjun di pendidikan ya mau tidak mau kita belajar lagi tentang pendidikan ya. Saya ingat pada tahun 2017 kalau tidak salah, antara 2016 2017 ada salah satu orang siswa, saya kebetulan ditugaskan sebagai wali kelas saat itu di SMA, di salah satu SMA. eh, ada kejadian di kelas saya, uang bendahara itu hilang, uang kas di bendahara kelas itu hilang. Tapi semua siswa sudah tahu bahwa ada satu anak yang dicurigai di kelas saya itu saat itu. Nah, sementara kan kita tidak ada bukti ya, kita tidak ada bukti, sulit untuk mencari bukti saat itu. Pada akhirnya saya seleksi dulu, kumpulkan semua siswa, begitu kan. Saya coba kasihkan pendekatan, saya coba jelaskan berbagai hal, mencek dalil, tema saya menyampaikan dalil-dalil juga gitu ya terkait hal-hal demikian. Tapi pada akhirnya ada salah satu siswa yang menghampiri saya gitu, dan dia mau mengakui atas kesalahannya dia gitu. Saya nggak paham gitu ya motivasinya apa gitu saat itu. Tapi coba saya ajak diskusi di ruangan tertutup, itu hanya kita berdua, saya ajak ngobrol gitu. Dan saya memposisikan diri, saat itu saya tidak paham restitusi ya. Saat itu tidak paham tentang restitusi, tentang istilah restitusi. Ini istilah baru sebetulnya bagi saya. Nah, saat itu saya tanya, apa motivasi kamu untuk ngambil uang kas temannya? Saat itu kita mau bikin kaos kelas ceritanya di kelas itu. Tapi uang kelas ini bendahara hilang gitu kan. Jelaskan kenapa gitu. Katanya dia menuduh orang lain dulu gitu. Menuduh orang lain dulu. Tapi teman-temannya juga curiga terhadap si pelaku gitu, yang dia datang ke saya gitu. Tapi saya ajak ngobrol dia. Kebetulan gitu, dan gayung bersambut saya ajak ngobrol lah. Ternyata saya analisis semua, dia punya permasalahan keluarga ya. Dia memiliki permasalahan di keluarganya. Lalu ketika melihat teman-temannya punya HP gitu ya, dia pegang main game di kelas gitu-gitu kan, dia sendirian enggak, cuman dia sendirian enggak, lalu sepatunya udah bolong gitu. Dia jujur pada akhirnya, dia bercerita sama saya bahwa saya pun ingin Pak seperti mereka katanya. Lalu saya tanya, uangnya masih ada? Saat itu uang dan handphone, salah satu handphone temannya saat itu, uang sama handphonenya masih ada. Uangnya ada Pak cenah, handphonenya mah udah dijual ke counter cenah. Counter mana cek saya, disebutin counter A cenah. Lalu tapi saya dengan nada-nada yang positif ya, saya bangun dia motivasinya supaya dia lebih menyadarkan dia gitu. Kemudian setelah saya tahu latar belakangnya, karena terkait ekonomi, juga dia kurang kasih sayang, lalu juga karena orang tuanya kerja keluar kota gitu ya, lalu dia tinggal itu bersama neneknya.
dia dibiayain oleh kakaknya, orang tuanya entah kemana cenah, bilangnya mah kerja gitu, sehingga dia jujur belak-belakan semua hal tentang itu, sehingga saya tanya lagi, ada enggak, bisa enggak dibawa lagi, bisa Pak, tapi saya malu cenah, saya malu untuk kembali ke kelas untuk mengembalikan ini. Ya udah gini deh, kita ketemuan, saya bilang, jangan di sekolah, nanti saya yang tanggung jawab, berapa yang udah kamu pakai. Dia udah pakai uangnya 300.000 cenah, sisanya masih utuh Pak, cenah ada. Udah, uang yang 300.000 jadi tanggung jawab saya bilang gitu. Dan saya tidak akan saya akan bilang sama teman-teman kamu bahwa eh, kamu aman di kelas kita gitu. Saya akan berani menjamin itu. Akhirnya apa? Kita ketemuan malam-malam. Pak, saya nggak berani ketemu di rumah Bapak, saya malu cenah. Ya udah, ayo di luar, tempat sepi, kayak transaksi aja tuh. Transaksi uang gitu. Dikasihin tasnya, sama tas-tasnya soalnya. HP-nya juga dikasihin lagi, diambil dari dia di konternya. Dan akhirnya saya bertanggung jawab atas itu gitu ya. Sehingga eh, nilai positifnya apa? Beberapa tahun kemudian, saya tidak menyangka bahwa dalam satu kesempatan saya bertemu dia ketika saya keluar kota gitu. Dan dia sudah bekerja dengan baik di salah satu minimarket gitu ya. Saya nggak sengaja masuk ke minimarket, beli minuman gitu kan. Dianya, Pak, sana masih ingat saya gitu kan. Saya bilang, siapa ya? Saya lupa ingat gitu. Ketika dia cerita, oh iya saya paham. Artinya apa? Dari pola dia hidup di awal menjadi siswa seperti itu, ketika dia keluar, dia jujur cerita sama saya, Pak, saya kalau nggak ditolong sama Bapak katanya dulu, dan tidak diselamatkan oleh Bapak dengan keyakinan yang Bapak buat saat itu, saya tidak akan menjadi seperti ini. Dia sekarang sudah menjadi salah satu kepala eh, minimarket di salah satu kota gitu. Luar biasa. Ini dampaknya gitu. Dan ini pengalaman real yang pernah saya alami saat itu, teman-teman. Nah, semoga bisa menginspirasi ya. Ya teman-teman, apalagi yang sudah ngajar, nanti boleh boleh dicobalah langkah-langkah pendekatan persuasif ini dengan restitusi nantinya, begitu teman-teman. Gitu, Rahmat, saya kira. Bentar. Apa? Udah selesai? Oke, halo Rahmat. Oh, boleh deh. Apa Teros? Oke, takut ketiduran. Ya. Masih ada? Silakan teman-teman. Oke, gimana Rahmat? Sudah cukup paparan dari Bapak? Kalau disebut cukup sih pastinya belum, tapi ya untuk sekarang adalah, nanti lebihnya tanya-tanya lagi langsung aja ke Bapak kali ya Pak. Ya. Oke. Ya, semoga teman-teman tidak puas ya. Kalau udah puas kan nggak mau terus untuk menggali gitu. Iya, Kalau setuju pasti. iya. Iya bener banget Pak. Oke, Sudah jam 4. selanjutnya Silakan kalau mau ada lagi. dari semester 1 nih. Oke, ada. Oh, ada ya. Kak Rika Rahayu tadi deh. Iya Kak Rika. Iya, Kak Rosma. Siap, silakan Kak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya ya Pak. Iya. Hukum kan seperti yang Bapak paparkan tadi, hukuman tidak boleh mempermalukan siswa karena akan berdampak atau membahayakan psikologinya. Pertanyaannya, ide hukuman yang mendidik agar bertujuan untuk siswa supaya tidak berulang kali melakukan kesalahan yang sama itu seperti apa Pak contohnya? Terima kasih. Oke. Terima kasih Rika. Prinsipnya gini, tidak ada satupun hukuman yang bagus sebetulnya gitu ya. Tidak ada satupun hukuman yang dikategorikan baik sebetulnya. Iya Pak. Iya. Karena apa? Semua jenis hukuman itu akan berdampak pada psikologi siswa. Contoh, misalkan seperti yang saya contohkan tadi. Ketika misalkan anak-anak itu berulah di kelas bertengkar misalkan. Kita kasih hukuman dengan silakan kamu catat atau tulis permohonan maaf kamu sebanyak 10 lembar dalam kertas misalkan. Itu kan bukan hukuman fisik ya. Bukan push up atau dijemur gitu. Tapi tetap itu akan berdampak pada psikologi siswa begitu. Meskipun kita beranggapan bahwa itu adalah hukuman yang positif gitu.
tapi itu akan berdampak negatif pada akhirnya gitu. Yang baik bagaimana? Yang baik adalah dicoba direfleksikan kembali gitu. Bagaimana dia untuk memperbaiki kesalahan supaya tidak diulangi lagi. Misalkan dia tidak mengerjakan tugas. Kenapa kamu ditanya? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Lalu juga apa alasannya dan sebagainya. Gitu ya. Sampai dia bisa merefleksikan diri dan merubah diri dari tadinya sepul mengerjakan tugas jadi mau mengerjakan tugas gitu. Tapi berbeda hal dengan seperti ini. Misal guru olahraga nih, guru olahraga misalnya PJOK ya. Siswa datang telat gitu atau biasanya sebul pakai celana olahraga gitunya. kalau siswa biasanya malas pakai training tuh. Pengalaman saya dulu sih gitu. Malas pakai training gitu. Guru olahraganya memberikan konsekuensi terhadap siswa tersebut misalkan dengan lari. Itu kan hukuman fisik tuh. Masuk ke dalam hukuman fisik. Tapi itu dianggap sebagai sebuah konsekuensi gitu. Karena dia guru olahraga. Itu justru nilai positif yang muncul bukan nilai negatif maksudnya gitu. Nah, berbeda hal dengan di restitusi. Kalau restitusi kita tarik dia, ajak ngobrol, lakukan pendekatan persuasif dan bagaimana kita tanya kepada dia bagaimana caranya mereka untuk memperbaiki dari kesalahannya tersebut. Seperti itu. Rika ya. Baik Pak, terima kasih bisa dimengerti Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rika atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Jika cukup, coba kasih reaction jempol. Ayo teman-teman. Oke, cukup. Oke. Siap. Oke. Oke, mungkin kita tutup atau gimana Pak? Atau mau dilanjut? Boleh, cukup saja Rusma, sudah jam 4 juga, kasihan teman-teman. Oke. Minta foto bersama ya, open cam. Oh, Yang bisa open cam. Oke, on cam dulu teman-teman, yuk on cam. Foto bersama dulu. Ayo kita on cam. Siapa nih yang mau foto nih? Dari aku, Pak. Boleh. Ibu Bupati. Siap Ibu Bupati fotoin ya. Siap. Belum semua ini ya, oke. Delima Yanti. Buka dulu. Apa lagi? Boleh cukup? Oke. 1, 2, 3. Ayo keluarkan senyuman manisnya. Terus mah oke. Sinyalnya mat. Lagi, Pak. Boleh. Bupati. Siap. 1, 2, 3. Oke. Oke teman-teman, absensi dan juga umpan balik berlaku. Tapi sekarang izinkan saya untuk menutup dulu ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wisnu Wirandi yang telah mengadakan webinar implementasi kurikulum Merdeka Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 dengan tema penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi guru mendapatkan insight baru gitu. Untuk bagaimana kami nanti bisa menjadi kayak teman untuk anak-anaknya gitu, anak-anaknya di sekolah dasar seperti itu. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sangat antusias sekali, khususnya ini dari semester 1 telah mengikuti webinar ini. Semuanya keren banget. Oke. Oh ya, tadi mohon maaf kita tidak berdoa terlebih dahulu ya. Gak apa-apa. Oke. Ya gak apa-apa ya. Sekarang kita ucapkan alhamdulillah sama-sama karena webinar sore hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang Bapak Wisnu ini sampaikan tidak hanya didengarkan tapi juga kita terapkan seperti itu. Oke, saya Rusmawati sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti tolong Rosma kirim ya. Ya, siapa? Ya, nanti tolong diisi teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ayo teman-teman live.